Halo semuanya, selamat datang di channel ini, channel Sibuk Reader. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buah buku berjudul Think and Grow Rich yang ditulis oleh Bapak Napoleon Hill. Nah, secara keseluruhan ini udah aku baca sampai beberapa aja, tapi belum aku baca sampai habis ya teman-teman. Aku baru baca ini, pembatasnya baru sampai halaman 242. Nah, jadi belakang ini ada intisarinya ya, akan saya bacain. Di tangan Anda ada buku sukses terlaris panjang masa yang sudah direvisi dan diperbarui untuk kehidupan di abad ke-21. Think and Grow Rich adalah karya fundamental sang penulis buku sukses legendaris, yaitu Bapak Napoleon Hill. Buku yang pertama kali diterbitkan tahun 1937 ini sekarang tetap sama ampuhnya dan akan mengubah kehidupan Anda selamanya. Bisa dibilang mustahil menemukan motivator yang sama sekali tidak terpengaruh oleh karya Hill. Jadi buku yang ada di tanganku ini yang berjudul Think and Grow Rich, ini buku dengan ada sekitar 390 halaman teman-teman, 390 halaman. Nah, ini belum semua aku baca, cuma intisarinya bagus banget ini untuk ya sebagai self development untuk kita, membahas dari semua segi untuk kalangan anak muda, pelajar, dan juga orang yang sudah bekerja. Nah, buku ini bagus banget kalau kita baca karena di sini sudah buku sukses terlaris panjang masa, sudah memiliki tagline buku sukses terlaris panjang masa. Nah, jadi ini aku bacain aku bacain lagi lanjutannya. Bisa dibilang mustahil menemukan motivator yang sama sekali tidak terpengaruh oleh karya Hill. Pengaruhnya bisa dilihat dalam tulisan-tulisan Dale Carnegie dan Norman Vincent Peale. Aduh, ini banyak banget tokoh-tokoh yang penting ya, tokoh-tokoh orang penting yang di masa-masa dulu memiliki karya-karya yang luar biasa. Nah, di sini aku akan ajak teman-teman untuk melihat. Nah, ini dia foto Bapak Napoleon Hill, dan di sini aku mau ajak teman-teman melihat daftar isinya apa saja yang dibahas dalam buku ini. Jadi dalam buku ini dibahas ada 16 bab. Yang pertama itu rahasia kesuksesan, kekuatan pikiran, hasrat, meyakini kemampuan diri sendiri, autosugesti, pengetahuan khusus, imajinasi, perencanaan terorganisasi, keputusan, kegigihan, kekuatan mastermind, seksualitas, pikiran bawah sadar, otak, indera keenam, 6 hantu rasa takut. Jadi semuanya udah dirangkum dalam satu buku ini, ada 390 halaman ya tadi teman-teman. Nah, ini bukunya udah aku baca sampai halaman 242. Nah, ini luar biasa banget loh tulisannya, semuanya dibahas di sini. Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini pasti bisa diraih. Nah, teman-teman, ini salah satu yang aku percayain banget. Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini pasti bisa diraih. So, teman-teman, kalau punya satu harapan atau satu impian, jangan pernah khawatir untuk meraihnya. Dibayangin aja dulu dan diyakini pasti kita bisa meraihnya. Tapi dengan satu catatan juga, kita harus ya melakukannya ya teman-teman, harus ada effort dan ada usahanya. Nah, buku ini juga banyak banget ngasih aku pelajaran-pelajaran dan juga kisah-kisah yang tadi ya, tokoh-tokoh yang tadi yang sangat luar biasa tadi. Ini ada beberapa tokoh yang menginspirasi dan karya-karyanya sangat luar biasa. Memberikan ada beberapa cerita di dalamnya. Ini di buku ini dituliskan juga beberapa kisah-kisah mereka selama menjalani hidupnya dan meraih kesuksesan mereka. Satu-satunya batasan pada pikiran adalah batasan yang kita akui. Kenapa sih kita punya batasan dalam pikiran kita itu? Ya karena diri kita sendiri yang membatasinya. Karena pikiran adalah batasan yang kita akui. Nah, gimana cara menghilangkannya itu? Yang nggak usah diakui batasan-batasan itu. Contohnya kalau misalnya kita sebagai pelajar, misalnya kita mau dapat ujian minggu ini, ujian matematika atau ujian pelajaran yang lain, aku harus dapat nilai 99 atau 100. Tapi kalau kita membatasi diri kita, aduh kayaknya aku nggak mampu deh, ya terjadi
maka kita tidak bisa meraihnya teman-teman. Nah, kenapa kita harus perlu menghilangkan batasan itu? Ya dengan demikian, dengan kita menghilangkan batasan itu, maka kita mampu meraihnya teman-teman, dengan cara ya aku pasti bisa, kita yakini seperti yang sudah ditulis tadi. Kita yakini apa yang mau kita raih pasti kita bisa mendapatnya dengan cara belajar. Nah, contohnya kalau kita sedang bekerja, kita ada target untuk penjualan. Misalnya aku harus jual barang sekian bulan ini dengan target 15 unit atau 10 unit. Nah, jangan pernah kita batasi pikiran kita. Aduh, bagaimana caranya kita jualan 10 unit atau 15 unit atau target kita supaya bisa tercapai. Jangan pernah batasi teman-teman, kita harus semangat dan harus mempercayainya. Nah, lanjut kita bahas ke bab-bab yang lainnya. Ini cara memperkuat konsentrasi. Rupanya semua di sini dibahas teman-teman, gimana caranya kita konsentrasi. Nah, untuk apa sih kita konsentrasi ini? Ya supaya kita bisa konsentrasi dan fokus terhadap tujuan dan target-target yang mau kita raih teman-teman. Nah, ketika Anda mulai melaksanakan perintah-perintah terkait ke 6 langkah yang diuraikan tadi di bab-bab yang sebelumnya, penting bagi Anda untuk menggunakan prinsip konsentrasi. Berikut beberapa saran untuk menggunakan konsentrasi secara efektif. So, di dalam buku ini udah banyak banget tips-tips yang perlu kita pahami, yang kita baca. Ini bisa banget membantu kita untuk meraih kesuksesan. Semua hambatan, semua kegagalan, dan semua kepiluan membawa benih keuntungan yang setara atau bahkan lebih besar. Jadi di sini dibahas di bab ini ada beberapa kisah juga yang dibahas ya teman-teman ya, cerita-cerita tokoh-tokoh yang luar biasa dan menginspirasi. Kalau kita punya hambatan, kalau kita punya kegagalan, semua kepiluan itu bisa loh menjadikan benih keuntungan yang hasilnya itu lebih besar dari apa yang mau kita raih gitu teman-teman. Kalau di sini sih aku nangkapnya, halangan-halangan dan rintangan yang kita hadapi itu membuat kita menjadi lebih kuat teman-teman. Sama seperti badan kita ini kalau kita olahraga, kalau kita latih otot yang dulu, otot tangan yang misalnya kalau kita latihan push up yang dulunya biasa-biasa aja, kalau kita latih otot kita mengalami tekanan, otot kita mengalami latihan, nah itu akan besar loh hasilnya, akan merubah bentuknya gitu teman-teman. So, jadi dalam buku ini juga dibahas mengenai itu teman-teman. Pengetahuan khusus, pengalaman atau pengamatan pribadi, langkah keempat menjadi kaya. Teman-teman, ini banyak banget tuh. Jadi buku ini menurut aku rekomendasi banget untuk dibaca teman-teman. Jadi nggak bisa aku bahas satu persatu, mungkin kalian bisa mencari review lengkapnya di channel-channel lain ya teman-teman. Aku hanya membahas sekilas aja dari Think and Grow Rich. Nanti aku akan coba review secara detailnya, tapi aku akan pelajari dulu supaya aku bisa dapat bahannya, baru nanti aku share ke channel YouTube nih. So, buat teman-teman, bantu berkembangnya channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan mohon bantuannya untuk support teman-teman. Kalau ada saran supaya aku lebih baik lagi dalam channel ini bisa berkembang, jangan segan-segan untuk berkomentar yang positif teman-teman. So, demikian aja video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.